warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati Al-Mukarram Ustaz Kholis selaku Muidul Hasanah ingkang kita tengah-tengah ilmunipun wonten ing pengajian injing punika. Ingkang kula hormati Bapak Sumarno selaku pemerintah Desa Bubisan. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Ahmad Mundages selaku Ketua PHBI Dusun Pelasan. Saha ingkang kula hormati Ketua Takmir Mushola Masjid At-Taubah Dusun Pelasan saha sedaya warga jamaah muslim muslimat ingkang sampun rawuh wonten ing pengaosan injing punika ingkang kula tresnani. Puji syukur semoga kita unjukaken wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Rahmat saha Rahim kanthi ridhonipun kula sapanjenengan sami dipun panggihaken wonten ing kahanan sehat tanpa kirang halangan satunggal punapa. Salawat salam tansah kalubragan dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah ingkang kita tunggu-tunggu sahabatipun wonten ing yaumul akhir. Wonten ing mriki kawula minangka pranata adicara badhe masakan rerencening adicara injing punika. Adicara kaping setunggal nggih punika pambuka, adicara kaping kalih nggih punika inti tausiah saha doa. Adicara kaping 3 inggih punika penutup. Adicara kaping setunggal nggih punika pembuka. Monggo adicara injing punika kita pikak kanthi wasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara pengaosan injing punika saged lumampah kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa. Adicara kaping kalih inggih punika inti tausiah saha doa dengan tema resep Al-Qur'an untuk menghindari kehidupan yang kurang baik. Dumateng Al-Mukarram Ustaz Kholis wekdal sapangenan kawula semangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pemuda sekalian, semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Ramadan mulai memasuki bagian pertengahan, semoga kita semua semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini bagi kita merupakan saat-saat untuk memanen kebaikan. Kalau ada sebuah sinetron yang viral judulnya Para Pencari Tuhan, sudah episode keberapa sekarang, Bu? Tahu juga ibu-ibu ini berapa? Sudah 17 katanya, konon katanya ya. Tapi kalau kita punya harapan juga, yaitu PPA, yaitu para pengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati bapak-bapak sekalian, para tokoh masyarakat, para ulama, para ustadz di
sekitar Pelausan, Bapak Ustadz Muzakir, dan bapak-bapak sekalian semua. Saya izin untuk tidak pakai bahasa Jawa, boleh diizinkan Bu? Karena saya aslinya memang bukan orang Jawa. Saya dari Kalimantan Timur. Nama saya Kholis Al-Kheret, tapi istri saya orang Jawa. Dan istri saya berpesan sama saya, Mas kalau ngomong Jawa ya hati-hati, awas salah. Kata istri saya, kalau istri lagi sakit Mas, bilangnya begini ya Mas, bojoku loro, bukan bojoku loro Mas. Nah, itu salah kalau itu Mas, jadi loro bukan luru ya. Ya, jadi saya juga taunya bahasa Jawa ini sedikit-sedikit aja, bahasa warung tuh. Sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku, ya bahasa orang warung itu. Kalau yang lain ya masih sedikit-sedikit sajalah bahasa Jawanya. Karena saya punya teman itu Bu, mau pakai bahasa Jawa, dia bekerja di sebuah perusahaan, nah ada bos baru, bosnya itu orang Jawa. Jadi demi penghormatan, dia tanya sama temannya, kalau saya menyajikan makanan nanti ngomongnya apa sama bos ini, bos baru kita ini. Terus bilang temannya, nanti bilang sama bos, Pak, sumonggo dibadok. Jadi dicobain beneran itu, akhirnya bosnya malah nggak marah Pak, kamu dikerjai siapa ini, kata bosnya ya. Iya, baik, supaya pagi ini tambah semangat kita pakai pantun dulu ya Bu ya. Masak gurame campur sambal terasi, ditambah lalapan daun kemangi. Bulan Ramadan saatnya serius berbenah diri. Semoga takwa kita kokoh bersemi, insya Allah ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu sampai sekitar jam 7 ya, insya Allah. Kita akan memperbincangkan hari ini temanya, mempertajam yang disampaikan Mas MC tadi. Sebetulnya tema saya adalah resep ikhtiar untuk menambah pahala amal. Karena pahala amal itu bisa ditambah SKB. SKB itu syarat dan ketentuan berlaku. Itu bisa, pahala amal soleh kita itu bisa bertambah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kita akan bahas apa syarat dan ketentuan berlaku sehingga amal soleh kita itu bisa bertambah pahalanya atau ganjarannya. Yang pertama adalah kita simak firman Allah Ta'ala yang saya bacakan di muqaddimah tadi. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pertanyaan pagi ini yang pertama adalah, kalau kita beramal dengan mengharap pahala dari Allah, itu ikhlas atau mboten namanya Bu? Beramal mengharap pahala dari Allah, ikhlas atau mboten? Ikhlas. Justru itulah wujud keikhlasan yang sebenarnya, kita beribadah untuk mengharap pahala dan ridho dari Allah. Justru yang tidak ikhlas adalah ketika kita beribadah untuk mengharapkan pujian, sanjungan, penghargaan, ketenaran, keviralan, ya, berharap bukan selain dari ridho Allah. Dan kita dengan beribadah pun kita mengharap pahala, itu juga berarti kita berharap akan janji Allah bahwasanya Allah akan memberikan pahala atau ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Nah, karenanya ada beberapa resep ini yang bisa kita terapkan agar kita bisa menambah pahala amal soleh kita sebagai ikhtiar kita. Walaupun Allah yang akan membalas ya Bapak Ibu ya, pahala kan kita serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa berikhtiar menjemput
cara bagaimana kita berupaya agar pahala amal soleh kita menjadi lebih baik. Yang pertama adalah amal soleh bisa bertambah pahalanya. Ini kalau ada yang buat catatan boleh dicatat. Ketika dikerjakan pada waktu-waktu yang mulia, ya, pada waktu-waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu contohnya ada beberapa dalam Islam. Yang pertama adalah bulan haram. Bulan haram itu ada door prize buatan Pak Suradi. Jadi kalau mau kasih door prize nanti kasih door prize ini. Atau kita door prize yang nanti yang nyiapkan panitia. Jangan. Nanti janjinya janji palsu arah caleg nanti PHP. Ya. Amal soleh bisa bertambah pahalanya ketika dikerjakan di waktu yang mulia. Di antaranya adalah bulan haram. Ada yang tahu bulan haram itu ada 4 apa saja? Bulan haram itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab. Di 4 bulan ini Bapak Ibu sekalian, ini penting, banyak yang kita tidak menyadari. Itu dibuka boleh nanti surah At-Taubah ayat 36. Itu kezaliman itu balasannya lebih besar. Kalau kita punya dosa, dosanya lebih abot di bulan-bulan itu, karena dia statusnya bulan haram. Tapi kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, amal soleh pun ganjarannya lebih besar. Jadi di bulan haram itu kalau kita melakukan dosa, itu balasannya menjadi lebih berat, kadar dosanya menjadi lebih berat. Tapi ketika kita melakukan amal soleh, maka menjadi lebih besar pula pahalanya. Nah kemudian ada pula yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana di dalam 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah itu Allah Ta'ala begitu cinta kepada amal soleh di dalam waktu-waktu tersebut. Saya bacakan hadisnya, terjemahnya ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Mereka menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Bahkan lebih dicintai oleh Allah dari jihad fisabilillah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu persiapan kita jelang-jelang kurban itu, Bu. Kadang-kadang kita tidak fokus di 10 hari itu. Jadi nanti insya Allah selepas Ramadan kita ada Syawal, ada Dzulqa'dah, jangan tinggalkan yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian dari 10 hari di bulan Dzulhijjah itu ada yang lebih utama lagi, yaitu di hari Arafah. Hari Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan di hari Arafah itu banyak keutamaannya. Di antaranya merupakan hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kemudian doa di hari Arafah itu adalah doa terbaik. Kemudian juga bahwasanya puasa di hari Arafah merupakan puasa yang memiliki keutamaan yang besar, di mana Rasulullah SAW mengatakan puasa hari Arafah, yang artinya puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun sebelumnya, dan setahun yang akan datang, setahun setelahnya. Karenanya itu hari Arafah luar biasa besar. Puasa Arafah itu pahalanya untuk kita kerjakan. Dan juga kalau Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji mungkin tahu di wukuf itu bahwasanya yang paling utama adalah meminta ampun kepada Allah di saat-saat puncak-puncaknya haji itu. Pada waktu zuhur sampai menjelang matahari terbenam, kita disunahkan untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah. Dan itu adalah doa yang sangat penting untuk kita amalkan, baik di bulan Ramadan ini maupun di hari-hari yang lain. Jemaah rahimakumullah, di antara waktu yang utama juga untuk menambah pahala amal adalah di bulan Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya di bulan Ramadan ini pahala amal juga meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Jadi kesempatan bagi kita untuk menambah pahala amal di bulan Ramadan ini.
bersemangat insya Allah ya ibu-ibu ya, kita semua ya. Dan ini juga yang utama diantaranya adalah kita beribadah hati dengan berdoa. Doa itu ibadah hati sebetulnya. Dan berpahala, doa itu berpahala. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan menjaga adabnya yang baik, meminta kepada Allah itu berpahala. Jadi Bapak Ibu ini ada 3 waktu mustajab di bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah pada waktu sahur, yaitu sepertiga malam yang akhir itu ya. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Saya tadi bercanda saja menyebut para pencari Tuhan karena saya tidak nonton juga sebetulnya. Saya cuma menyebut itu kan lagi tren ya Pak. Ya, banyak orang nonton. Padahal di waktu-waktu sahur itu adalah waktu utama untuk beribadah, untuk berdoa. Kemudian sepanjang hari di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Dan juga dibuka puasa, saat berbuka puasa itu zahabat dzuma wa batallatul uruq wa sabatal ajr, insyaallah berdoa kita. Bahkan sebelum maupun sesudah berbuka kita berdoa, itu waktu yang utama. Bapak Ibu, doa macam-macam. Kalau tidak bisa doa bahasa Arab, bahasa Indonesia, mboten napa-napa Pak. Yang penting tulus meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Pakai bahasa Arab bagus kalau kita bisa, tapi tidak bisa pakai bahasa Indonesia, apa butuhnya? Bapak Ibu mungkin yang sedang diuji Allah dengan sakit yang agak berkepanjangan, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Dan itu adalah ya, berpahala, kita doa itu berpahala. Bapak Ibu yang sedang misalnya pangapunten dililit utang, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah jalan kepadaku, mudahkanlah untuk membayar utang-utangku. Jadikanlah yang berutang lupa menagih. Oh bukan Bu ya, bukan. Salah, bercanda tadi. Kalau utang harus dibayar ya. Karena urusan utang itu sampai ke akhirat Bu. Kalau kita tidak amanah dalam urusan utang sampai ke akhirat. Ya, bahkan Rasulullah pernah tidak menyolatkan jenazah orang yang punya utang. Sampai kemudian ada sahabat yang menjamin, saya yang menjamin ya Rasulullah utangnya. Rasulullah lalu menyolatkannya. Jadi kalau kita datang pernah ngutang, mohon maaf ya Bu ya. Ini mohon maaf loh ini ya. Kalau ada yang tersinggung, ucap digeruduk di sini ya. Ya. Ada orang yang berutang tuh niatnya nggak mengembalikan. Dia tuh berutang, saya mau pinjam butuh, dengan wajahnya yang manis dan memelas, butuh. Tapi dalam hatinya dia niat nggak mengembalikan karena dia merasa, kamu orang kaya kok, kamu orangnya mampu kok. Dia niatnya memang sudah niat dari awal tuh nggak mau mengembalikan. Dia bilang jatuh tempo nanti 3 bulan lagi ya. Tapi dalam hati nggak mengembalikan, itu waspada. Karena dia bisa nanti menghadap Allah dalam posisi sebagai pencuri. Karena dia sudah niat ngambil hak orang dengan tidak mau mengembalikan. Udah niatnya, ada yang begitu. Meskipun di bibirnya bilang 3 bulan lagi, tapi dalam hati kamu kok orang kaya kok nggak kembalikan. Ya. Nah, doa juga doa mustajab bagi yang berharap jodoh yang tak kunjung datang, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh meminta jodoh. Kalau yang masih jomblo, kalau bahasa sekarang jomblo ya Bu ya. Yang jomblo itu katanya paling sedih melihat tahu isi Bu. Jomblo tuh paling sedih melihat tahu isi. Tahu aja ada isinya kok hatiku masih kosong katanya. Dia juga sedih melihat sepur Bu. Jomblo tuh sedih melihat sepur. Sepur ada gandengannya kok aku masih sendiri kemana-mana katanya. Ya, dia mikirin apa, kadang-kadang malam-malam mikirin Sebastian. Penjenengan tahu Sebastian Bu? Sebatas teman tanpa kepastian. Ya. Nah itu kadang-kadang jomblo mikirnya yang aneh-aneh memang ya. Nah, ibu-ibu yang mau diet, ada Bu yang mau diet Bu? Ya. Doa betul-betul Bu, semoga Allah mudahkan. Tapi puasanya buatan diniatkan untuk diet loh Bu ya. Puasanya untuk ibadah, dietnya hanya bonus saja. Nah baik, kemudian tadi yang pertama adalah pahala amal soleh bisa bertambah ketika dilakukan di waktu-waktu yang istimewa. Bahkan di bulan Ramadan ini ketika kita melaksanakan ibadah umroh, nilai ibadah umrohnya itu setara dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, besar. Dan juga di bulan Ramadan ini ada lagi kesempatan kita untuk menambah pahala amal, yaitu di Lailatul Qadar. Di mana di Lailatul Qadar itu
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Karenanya kita bersungguh-sungguh nanti Bu di akhir Ramadan ini kita kejar keutamaan Lailatul Qadar itu. Kapan lagi kita dapat bonus untuk bersungguh-sungguh mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau mau minimal standar minimal mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah jangan ketinggalan sholat subuh dan jangan ketinggalan sholat isyaknya. Paling tidak itu jangan ketinggalan sholat isya dan sholat subuhnya. Meskipun kita pingin ya pasti berlevel ya Bu ya. Orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadah tentu berlipat ganda. Dia mengaji, dia bertadabbur, dia menangisi dosa-dosanya dibanding orang yang santai-santai. Karena Lailatul Qadar itu bukan malam yang ajaib, mistis, ala-ala penuh misteri yang setiap dari kita akan melalui Lailatul Qadar. Setiap dari kita melalui Lailatul Qadar sebagaimana malam-malam yang lain itu berlalu. Tapi pertanyaannya bagaimana ketika Lailatul Qadar itu terjadi, kita ngapain gitu di Lailatul Qadar? Setiap Lailatul Qadar pasti terjadi di 10 hari terakhir Ramadan itu. Pertanyaan kita lagi ngapain di Lailatul Qadar itu? Apakah lagi nongkrong mungkin? Lagi nongkrong, lagi jagongan, berarti jagongannya menjadi jagongan yang lebih baik dari 1000 bulan itu berarti. Nongkrongnya ya. Kalau yang beribadah dia ibadahnya lebih dari 1000 bulan. Jemaah rahimakumullah, kemudian berikutnya pahala amal soleh bisa menjadi lebih tinggi nilainya ketika dilakukan di tempat-tempat yang mulia. Tadi yang pertama apa? Waktu yang mulia, waktu istimewa. Kemudian pahala amal bisa bertambah ketika dilakukan di tempat-tempat yang mulia. Di mana contohnya? Di mana kita bisa contohkan di Masjidil Haram. Di mana sholat di Masjidil Haram, pahala sholatnya adalah 100.000 kali lipat dibanding tempat yang lainnya. Karenanya ketika di Masjidil Haram Bapak Ibu berkesempatan haji dan umroh, manfaatkan baik-baik untuk beribadah, bukan belanja, bukan keliling-keliling, betul-betul yang bukan selfie ya. Karena konon katanya sekarang rukun umroh nambah Pak, rukun umroh itu nambah 1 selfie katanya. Ya, bercandanya kita ya. Nah kemudian di Masjid Nabawi begitu juga. Di Masjid Nabawi adalah pahala sholat di sana bertambah 1000 kali lipat dibanding tempat yang lainnya. Dan ada pula yaitu tempat yang lain, masjid ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Bedanya adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini dalam keadaan aman, sedangkan Masjidil Aqsa saat ini dalam keadaan terjajah. Bahkan di Gaza saat ini sudah 31.000 lebih, 31.000 orang yang syahid gugur fisabilillah, syahid fisabilillah gara-gara kebiadaban agresi Zionis Israel. Nanti kita doakan di akhir forum, mudah-mudahan Allah menolong keluarga kita di Gaza dan kita berikan dukungan terbaik untuk mereka. Tadi malam di masjid dekat kami di Pandean datang Syekh dari Palestina, Syekh Muzaffar Al-Nawati. Beliau asal dari Gaza. Beliau sempat cerita, beliau sempat berapa hari itu agak galau. Kenapa? Karena ibunya itu ditelantarkan di sana. Jadi mereka punya bangunan di Gaza. Tadi malam barusan cerita, rumahnya itu dikosongkan, diminta dikosongkan. Kemudian semua disuruh pergi di bawah todongan senjata, kecuali ibunya Syekh itu. Ibunya itu sudah berusia 94 tahun dan sudah demensia atau pikun. Jadi sudah pikun beliau. Jangankan orang lain, sama anaknya sendiri sudah lupa Pak. Jadi ibunya itu hanya ibunya itu dan ditelantarkan di rumah itu, ditinggal sendiri. Yang lain suruh pergi semua di bawah todongan senjata. Jadi saya itu gusar, dia kayak apa kabar ibu saya sekarang ya. Karena orang usia 94 tahun sudah sepuh gitu pasti membutuhkan bantuan ya Pak ya, mau ngapa-ngapain membutuhkan. Ya khawatir beliau ini sengaja dibunuh perlahan-lahan dengan cara ditelantarkan begitu. Tapi beliau sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, pahala amal bisa meningkat atau bertambah karena keikhlasan dan ketakwaan. Ini penting, karena keikhlasan dan ketakwaan
Jadi orang itu kan kadar-kadar takwa dan ikhlasnya berbeda-beda. Semakin dia takwa, semakin dia ikhlas, semakin bernilai tinggi amal soleh yang dia kerjakan. Dan hal ini dibahas oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif. Ya. Karenanya penting bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk meluruskan niat kita. Luruskan niat kita dalam beramal soleh. Semata-mata mencari ridho Allah. Karena niat yang benar itu penting ya. Bahwasanya amal soleh itu bisa dibesarkan dengan niat yang benar, tapi sebaliknya amal yang besar bisa menjadi kecil karena niat yang salah, niatnya keliru bisa menjadi kecil. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, kasih pantun. Ya. Tarawih, ya. Insya Allah kita semangat semua tarawih ya. Tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah ya Pak ya. Tarawih itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Tarawih itu sunnah muakkadah. Dia sunnah tapi penting. Kenapa penting? Karena Rasulullah SAW mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan atau sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karenanya kita sholat tarawih itu Bu, selain karena rame-rame di kampung kita pada sholat tarawih, semuanya pada nongol di masjid, kita niatkan kita ingin menjemput ampunan Allah. Karena orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tarawih bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak perlu kita pecahkan rekor sholat tarawih di Indramayu dan Blitar, di mana 23 rakaat dikerjakan dalam waktu 7 menit. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Pasti Bapak Ibu sudah nonton itu videonya kan? Ada sholat yang katanya bahan bakarnya Pertamax, ada yang bahan bakarnya Pertamax Turbo ya. Jadi ada yang lajunya minta ampun itu ya. Sampai jamaah di sana diwawancarai, Pak kok senang sholat di sini Pak? Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Oh iya Mas, saya senang sholat di sini karena saya ibadah sekaligus olahraga katanya. Kalau Mbah sanggup nggak Mbah 37 menit itu Mbah? 23 rakaat 7 menit, gobios gitu. Kayak senam kesegaran jasmani jadinya ya. Sehat insya Allah. Nah, baik, kita berdoa ya insya Allah. Mari kita awali dengan beristighfar kepada Allah. Kita semua beristighfar atas dosa-dosa kita. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Tundukkan hati kita. Kita betul-betul berharap di Ramadan yang mubarak ini, di mana waktu-waktu orang yang berpuasa berdoa adalah waktu mustajab, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram wa ilahuna ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Gaza, في فلسطين، في سوريا، وفي كل مكان، في إندونيسيا. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وأمريكا والطواغيت
وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas canda-canda yang tidak berkenan. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini, mengoptimalkan hingga akhir Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kholis ingkang sampun maringi ilmunipun wonten ing pengajian injing punika, mugi-mugi ilmunipun bermanfaat kagem kula sapanjenengan sami. Para hadirin ingkang kula hormati, adicara ingkang mungkasan nggih punika penutup. Monggo adicara pengaosan injing punika kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.